Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh pajak persentase atau pajak proporsional. Kalau materi sebelumnya adalah pajak per unit ya, pajak per unit. Di sini pajak persentase merupakan pajak yang besarnya menggunakan persentase dari suatu harga. Kalau per unit menggunakan sekian rupiah untuk tiap unitnya. Nah, ini pakainya persentase. Seperti halnya dengan pajak unit per unit ini, maka pajak persentase ini juga akan mempengaruhi fungsi penawaran dan keseimbangan pasarnya. Jadi nanti fungsi penawarannya berubah karena dari produsen dikenai pajak. Jadi harga yang ditawarkan jadi berubah. Tentu saja ini akan mengubah keseimbangan pasar yang ada. Nah, jika suatu barang dikenai pajak sebesar T dalam persen ya, dalam persen, maka fungsi penawarannya yang tadinya P sama dengan C Q plus D ini menjadi P sama dengan C Q plus D ditambah T kali P. Jadi tambah harga tersebut dikali pajaknya. Jadi sekian persen dari harganya, ya kan? Sekian persen dari harganya yaitu T dikali P. Kalau kita pindah ruaskan T kali P-nya ke ruas kiri menjadi P kali TP, P kurang TP sama dengan CQ plus D. Nah, kita faktorkan P-nya keluar menjadi P dalam kurung 1 min T. Dari mana ini? Jadi kalau P dikalikan 1 itu sama dengan P, kemudian P dikalikan T sama dengan min TP. Nah, ini sama ya. Jadi ini memfaktorkan P-nya. P-nya dikeluarkan dari kurung ini. Ini sama dengan CQ plus D. Sehingga nanti kalau yang ditanya P-nya saja, maka ini harus dibagi 1 per T. Jadi nanti koefisiennya C-nya dibagi dengan 1 per T. Kemudian D-nya, 1 min T. Kemudian D-nya juga dibagi 1 min T. Jadi fungsi keseimbangan pasarnya P aksen S-nya ini akan menjadi C dibagi 1 min T kali Q tambah D-nya dibagi 1 min T. Sama juga dengan pajak per unit, keseimbangan pasarnya mengalami perubahan yaitu ketika PD-nya sama dengan P aksen S. Jadi disamadengankan dengan penawaran yang baru. Kemudian untuk menghitung pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, ini kita hitung dulu nilai pajak tersebut dalam rupiah. Tadinya kan dalam persentase, yaitu dengan cara ini, NT sama dengan T persen dikalikan dengan P aksen E-nya. Jadi P aksen yang baru, keseimbangan pasar yang baru, ini dikalikan T persen ya. T yang tadi pajaknya tadi berapa persen. Nanti ini merupakan pajak dalam rupiah. Kalau sudah ketemu pajak dalam rupiah, maka besaran pajak yang ditanggung konsumen ya seperti yang sebelumnya, T konsumen, P aksen harga yang baru, keseimbangan yang baru dikurangi keseimbangan yang lama. Kemudian besaran pajak yang ditanggung oleh produsen ya tadi T rupiah tadi, NT ini dikurangi TK. Ini ya, NT dikurangi TK. Kemudian yang terakhir total pajak yang diterima pemerintah ya NT dikali Q aksen yang baru atau Q aksen E, keseimbangan yang baru. Kita ke studi kasus yang ketiga. Kalau kemarin 1-2 ya. Nah, yang ketiga ya sambungannya sih sebenarnya. Jadi kasusnya sama dengan studi kasus 1 dan 2 juga ya. Kalau 2 itu pakai pajak per unit. Ini pakai pajak persentase 10 rupiah. 10%. Fungsi permintaan sudah di studi kasus 1, penawarannya di studi kasus 1, keseimbangan pasarnya ini sebelum pajak di studi kasus 1. Nanti yang baru ini fungsi penawaran setelah pajak persentase, keseimbangan pasarnya, nanti pajak dalam rupiahnya yang ditanggung konsumen dan produsen, serta pajak yang diterima oleh pemerintah. Oke.
Di studi kasus 1 ini sudah didapat PD-nya sama dengan min 10 GD plus 900, PS-nya 10 GS min 400, kemudian PE-nya 250, GE-nya 65. Ini keseimbangan pasar yang sebelum pajak. Ini di studi kasus 1, di video-video sebelumnya ya. Kemudian fungsi penawaran setelah pajak persentase 10%. Nah, kita hitung dulu satu min T-nya. Satu min T-nya itu berarti 1 min 10%. Atau 10% itu 0,1 ya. 0,1, jadi 1 min T-nya sama dengan 0,9. Nah, karena PS-nya yang sebelum pajak ini 10 GS min 400, maka 10-nya dibagi 0,9, 400-nya dibagi 0,9. Nah, saya ulangi, ini 1 min T-nya 0,9 ya, dari 1 min 10%. Ya, kalau 5% berarti 1 kurangi 0,05. Ya, ini 10%, 1 kurangi 0,1 karena 10%. Hasilnya 0,9. Kemudian ini sebelum pajak PS-nya. Nah, 10-nya bagi 0,9 dan 400-nya nanti dibagi 0,9. Gitu saja sebenarnya. Nah, ini 10-nya bagi 0,9, 400-nya bagi 0,9. Ini sama dengan 10 bagi 0,9 itu 11,11 ya. 400 bagi 0,9 ya 444,44. Ini fungsi penawaran setelah pajak. Oke, keseimbangannya berarti disamadengankan dengan yang baru. Tadinya min 10 GE plus 900, kemudian yang baru 11,11 GE plus min 444,44. Ini yang baru ini ya. Kemudian 900-nya pindah ruas, min 444,44-nya pindah ruas ke sini, min 10-nya pindah ruas ke sana ya. Ini min 10 dari min 10 GE pindah ruas ke sini, jadi plus. Ini 1344,44 sama dengan 21,11 GE. Ini jumlahan dari sini ya. Nah, GE-nya sama dengan ya berarti 1344,44 dibagi dengan 21,11 sama dengan 63,69. Ini Ki aksen E-nya atau kuantitas keseimbangan pasar yang baru setelah pajak. Harganya berapa? Harga keseimbangan setelah pajak. Ya, P aksen E tinggal dimasukkan ke salah satu. Boleh masukkan ke sini. Jadi Ki E ini masukkan ke sini, masukkan ke Ki E ini atau ke sana. Sama saja nanti hasilnya. Min 10 GE, min 10 kali 6, 3,69. Nanti tambah 900. Hasilnya 263,1. Kemudian kita cari pajak dalam rupiahnya. Ya, NT, pajak dalam rupiah. Ya, T-nya tadi 10% dikalikan dengan ini P aksen yang baru, P aksen E ya, setelah pajak. Jadi 263,1 kalikan 10%, jadi 26,31. Jadi dalam rupiah 10% itu adalah 26 rupiah, 26,31 rupiah. Kita cari yang ditanggung konsumen berapa? Ya berarti harga yang baru kurangi harga yang lama. Keseimbangan ya, harga keseimbangan. 263,1 kurangi 250 sama dengan 13,1. Yang ditanggung perusahaan berapa? Ya, dalam rupiahnya ini kurangi yang ditanggung konsumen. Jadi 26,31 kurangi 13,1 sama dengan 13,2 ya. Dan yang terakhir, pajak total yang ditanggung pemerintah adalah NT dikalikan Ki aksen E. NT-nya tadi dalam rupiah ini kalikan Ki-nya yang ini, Ki yang baru setelah pajak ya. Sama dengan berapa? 26,31 kali 63,69 sama dengan 1000
675,69. Nah, ini kita lihat gambarnya seperti ini. Ini dipaskan ya. Gambarnya ini. Kalau sebelum pajak ini segini yang hitam, PD-nya ini min 10K plus 900, kemudian PS-nya 10K min 400. Nah, bedanya ini harganya naik, tapi ini diputar gini. Nah, ini digeser ke sini dengan titik yang di sini tetap ya. Jadi tetap berpotongan di sumbu Ki. Ya. Ini ke sini set geser. Bedanya dengan pajak per unit, kalau pajak per unit digeser sejajar ke atas, ini juga ke atas. Kita lihat yang gambar pajak per unit. Nah, ini. Jadi ini yang gambar pajak per unit, ya garis ini tinggal bergeser ke atas. Ya, tapi kalau yang pajak prosentase bergesernya titik ininya tetap, titik yang disumbukinya tetap kita lihat. Jadi ini tetap titiknya di sini. Set melalui titik ini. Nah, keseimbangan yang lama ini 65, kemudian 250, keseimbangan yang baru ya di sini. 63,69 dan berapa ini? 263,1. Ini keseimbangan pasar setelah pajak prosentase pada studi kasus 3. Oke, saya kira itu materinya. Nanti ada beberapa soal untuk latihan. Oke, ini soal latihannya. Wah, lumayan. Ini misalkan dalam Ki ya, permintaannya dalam Ki sama dengan fungsi dari P. Fungsi penawarannya ini. Kalau disuruh menentukan fungsi permintaan dalam P sebagai fungsi dari Ki, ya ini tinggal kalau Ki sama dengan sekian, saya copy di sini. Ini maka kalau min 2P nya pindah ruas jadi 2P saja gitu ya. Kemudian sama dengan Q nya pindah ruas ke sini. Q nya pindah ruas jadi min. Nah, min QD plus 1000. Ini plus 1000. Nah, gini. Nanti dalam P sama dengan gitu ya. Nah, kemudian ini harus bagi dua dong. Biar ini P saja berarti bagi dua. Kalau ruas kiri bagi dua, maka ini juga dibagi dua semuanya. Jadi P nya nanti akan sama dengan berapa ini? Min setengah ya. Min setengah. Ini min setengah QD plus 1000 nya kali setengah, jadi nanti 500 ya, plus 500. Oke, jadi ini jawabannya ya. Jadi P nya sama dengan sekian, min setengah QD plus 500. Silakan nanti ini fungsi permintaannya, oh ini penawaran berarti ya. Oke, penawaran, fungsi penawarannya dalam ini sama caranya ya. Ini tinggal diganti dengan dimanipulasi menjadi P sama dengan berapa Q plus berapa. Berikutnya kalau sudah ketemu ini PD berarti ya, PD, kemudian nomor 2 itu PS. Kalau sudah ketemu PD sama PS, cari keseimbangannya, harga keseimbangan sama kuantitas keseimbangan. Kemudian ini kalau kasih pajak per unit Rp4 sama ya soal-soalnya. Dan yang ke sini yang kelima adalah dikasih jika diberi pajak prosentase 4%. Kalau ini Rp4, sana 4%. Dan yang terakhir untuk latihan silahkan membuat gambar grafiknya. Jadi nanti gambar grafiknya ya mirip sih sebenarnya. Kalau yang nomor 4 itu berarti gambar grafiknya penawaran yang baru sejajar dengan penawaran yang lama.
Kalau yang nomor 5, grafiknya karena persentase penawaran yang baru, nah seperti ini, nggak sejajar tapi di sininya sama. Oke, itu latihan soalnya. Silakan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.